Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar lagi dalam pelajaran tematik. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5I, pelajaran 1 sampai dengan 3. Mohon disiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Simak video ini sampai selesai, kemudian kerjakan tugasnya. Jika tidak paham, untuk mengerjakan tugasnya, silahkan bertanya ke guru tematik kalian. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang unsur-unsur iklan, kemudian zat tunggal dan campuran, letak astronomis suatu daerah, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Materi yang pertama yaitu tentang unsur-unsur iklan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan iklan Jesjus. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan iklan? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Iklan adalah pesan atau informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat yang melihatnya agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya disampaikan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak dapat berupa surat kabar dan majalah, sedangkan media elektronik dapat berupa televisi, radio, dan internet. Iklan yang baik memiliki unsur-unsur, yaitu nama produk atau jasa, gambar produk, kalimat atau slogan iklan, keunggulan produk atau jasa, harga produk atau jasa, dan kontak yang dapat dihubungi. Perhatikan kembali iklan berikut ini. Iklan tersebut merupakan iklan minuman segar, yaitu Jesjus. Jesjus termasuk materi. Apa yang kalian tahu tentang materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi amat banyak ragamnya. Sekarang kalian perhatikan penggolongan materi pada diagram berikut. Materi terbagi menjadi zat tunggal atau zat murni dan zat campuran. Zat tunggal atau zat murni terbagi lagi atas unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran terbagi atas campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen contohnya yaitu larutan. Sedangkan campuran heterogen
terbagi lagi menjadi koloid dan suspensi. Zat tunggal adalah zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat yang sama. Contohnya air, belerang, oksigen, dan karbon. Campuran merupakan zat yang terdiri dari gabungan dua zat atau lebih zat tunggal yang berbeda. Campuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tercampur secara merata, sehingga setiap bagian campuran memiliki sifat yang sama. Contoh campuran homogen yaitu campuran air dengan garam. Campuran heterogen yaitu campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur secara merata, sehingga ada bagian campuran yang memiliki sifat berbeda. Contoh campuran heterogen yaitu campuran air dengan pasir. Campuran dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita tidak terlepas dari lingkungan yang kita tinggali. Kita tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur? Silahkan jawabannya kalian ketik ya di kolom komentar. Sekarang kita bahas garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal atau memanjang ke samping. Garis lintang yang berada tepat di tengah-tengah dan membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan disebut garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal atau lurus dari atas ke bawah. Supaya kalian lebih paham tentang garis lintang dan garis bujur serta garis khatulistiwa, silahkan amati, perhatikan dengan baik gambar berikut ini. Sudah diamati? Jika ada pertanyaan, silakan pertanyaannya kalian tulis di kolom komentar ya. Setiap daerah memiliki letak astronomis yang berbeda-beda. Perbedaan letak astronomis mempengaruhi keragaman budaya. Meskipun memiliki keragaman budaya, bangsa Indonesia harus menjunjung persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh sikap menjunjung persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, hidup rukun dalam perbedaan. Dengan anggota keluarga, dengan tetangga, ya, kita harus hidup rukun. 2. Melakukan kerja bakti dengan penuh tanggung jawab. Membersihkan lingkungan, ya, membersihkan rumah, kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian melaksanakan ronda malam bersama-sama, ya, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Misalnya, ketika ada orang yang sedang berpendapat, maka kewajiban kita adalah mendengarkan, ya, dan mempersilahkan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Yang nomor 5, menengok tetangga yang sakit. Tentunya sebagai seorang muslim, ketika ada teman yang sedang sakit, kita wajib untuk menengoknya, memberikan semangat, ya, supaya cepat sehat. Selanjutnya, tugas, ya, yang harus kalian kerjakan. Silahkan tugasnya kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Jawabannya ditulis di buku tulis, ya. Kemudian nanti difoto, didokumentasikan, lalu dikirim ke guru tematiknya masing-masing. Tugasnya yaitu pertama, tuliskan unsur-unsur iklan. Di awal sudah Pak Ade jelaskan, ya, tentang unsur-unsur iklan. Silakan kalian tulis dengan lengkap supaya nilainya bagus. Kedua, tuliskan 2 contoh campuran homogen dan 2 contoh campuran heterogen. Materi ini juga sudah dijelaskan di awal, ya. Silakan tugasnya kalian kerjakan dengan sebaik mungkin supaya mendapatkan nilai yang bagus, ya. Baik anak-anak Pak Guru yang hebat, yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran tematik hari ini. Kita akan bertemu lagi pada hari Rabu, ya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan jadilah anak-anak yang soleh dan solehah yang dibanggakan oleh kedua orang tua kalian. Terima kasih. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.